Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Dari mana ini? Dari Jombang. Dari Jombang. Ada yang bisa dibantu? Saya ada tugas dari sekolah untuk mewawancara kepada tokoh agama. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nama Ustaz. Ya. Nama. Hah? Nama. Oke. Nah, namanya siapa? Fauzan, Fauzan. Masya Allah, Fauzan, luar biasa. Kelas berapa sekarang? kelas 5. Kelas 5. Ini berarti Fauzan ini sekarang disuruh atau ada tugas dari Ada gurunya? tugas dari guru Untuk apa? untuk wawancara. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Nah, Silakan. pertanyaannya adalah bagaimana tata cara beribadah sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid selama pandemi? Bagaimana tata cara beribadah atau sholat 5 waktu. berjamaah ya? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Masya Allah. Sebenarnya dalam masalah ini khilaf banyak ya dari kalangan ulama. Cuman yang sekarang kita dapatkan dan arahan dari para ulama dan pemerintah, kita diperbolehkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan syarat apa? Kita harus jaga dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh ahli kesehatan. Salah satunya adalah setiap kita hendak ke masjid diusahakan apa? Berwudu di rumah. Ya, ini di rumah. Kemudian dalam melaksanakan sholat ketika sudah sampai di masjid, kita kalau ikut berjamaah di sana diusahakan jaga jarak. Ya. Kenapa? Karena ini khawatir karena virus ini sifatnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menular. Nah, maka di sini harus ada jarak yang sebagaimana yang disebut oleh para ahli kesehatan. Kemudian juga kita yang sebenarnya asalnya itu tidak boleh memakai masker. Cuman pada saat ini, pada masa pandemi ini dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Jadi ya, kita diperbolehkan memakai masker dan juga jaga jarak. Meskipun yang asalnya dalam sholat itu harus apa? Harus apa? Karena ini dalam keadaan darurat, dalam keadaan ya, mencari maslahah lebih besar, maka diperbolehkan dalam agama, insya Allah. Nah, Pertanyaan kedua, apa hikmah atau pelajaran yang bisa saya dapatkan saat beribadah di masa pandemi? ini Masya Allah, hikmahnya sebenarnya sangat banyak ya, dengan kita diberikan musibah ya, berupa virus ini ya, kita bisa ambil hikmah bahwasannya ini tidak terjadi kecuali karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Kemudian kita juga harus bersabar. Ini mengajarkan kita apa? Dalam masa ini membuat kita lebih giat lagi dalam beribadah, lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidaklah ini terjadi mungkin disebabkan karena dosa kita. Nah, mungkin dengan itu kita ambil hikmah dari kejadian ini apa? Agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap kita dalam menjalankan ibadah di masa pandemi? gimana? Bisa ulangi? Bagaimana sikap kita dalam menjalankan ibadah di masa pandemi? Menjalankan ibadah, maksudnya ibadah apa nih? Buka aja bang. Ibadah salat. Sikap.
bagaimana sikap kita dalam menjalankan. Kalau yang pertama tadi apa dong? Tata cara. Tata caranya. Oh, sekarang bagaimana sikap kita? Ya. Sebenarnya ini, sebenarnya ini diberikan rukhsah. Apa? Rukhsah itu keringanan bagi kita, ya, umat Muslim dalam masa pandemi ini. Sebenarnya diperbolehkan kita melaksanakan sholat di rumah berjamaah bersama keluarga jika kita merasa khawatir kalau kita berjamaah di masjid. Apalagi kalau kita mendengar di masjid itu nggak ada protokol kesehatannya, atau kita mendengar ternyata banyak sekali di sana bercampur baur, maka ini yang lebih selamat, ya, kita sholat di rumah. Nah, pertanyaan keempat, apakah wabah yang seperti ini atau yang semisalnya pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad atau sahabat atau zaman sahabat? Ya, ini wabah-wabah seperti ini sudah dilalui, sudah dialami, baik di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in, ya, dan zaman ulama ini sudah mereka alami. Nah, maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi wabah seperti ini kalau dalam bahasa Rasulullah SAW itu disebut dengan ta'un. Ya, jika terjadi di suatu negeri, ya, jika kalian mendengar terjadi ta'un di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri tersebut. Dan jika kamu berada di dalamnya, jangan keluar. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kita masuk ke dalam, berarti kita nanti akan tertular oleh wabah ini. Karena banyak sekali kalau orang yang terkena wabah ini, banyak yang tidak selamat, ya. Sahabat yang masya Allah luar biasa perang di mana-mana dia mengharapkan syahid, ternyata mati dalam keadaan mendapatkan ta'un itu, ya, musibah terkena ta'un. Dan bagaimana sikap mereka dalam menghadapi wabah tersebut? Ya, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, mereka mentaati, ya, mereka mengambil petunjuk Rasulullah SAW. Mereka tidak keluar, ya, jika mereka terkena, mereka tidak keluar kemana-mana, mereka diam di negeri mereka, ya. Dan jika mereka mendengar ada di suatu negeri, mereka tidak ke sana, tidak ke negeri tersebut. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan, larilah kalian dari penyakit tersebut, ya, sebagaimana kalian lari dari singa. Ya, berarti benar-benar harus kita menjaga diri kita. Itu bukan sembarangan. Namun sayangnya ternyata banyak sekali yang meremehkan, ya. Akhirnya karena adanya sikap remehan ini, sampai sekarang ini belum berakhir. Namun ini semua tidak ada yang terjadi, ya, tidak ada yang terjadi kecuali ada hikmahnya, baik itu kejadian yang baik maupun yang buruk. Senantiasa kita kembalikan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa terus agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkatnya. Ya, ada Makanya sudah tidak ada. Ucapkan jazakallah. Jazakallah khairan ya Ustaz. Iya, semoga apa yang Ustaz jawab, ya, bermanfaat, dan mudah-mudahan yang bisa diambil faedahnya. Dan Ustaz juga mohon maaf jika memang
jawaban-jawaban Ustaz kurang begitu memuaskan ya, bisa dicari ke ustaz-ustaz yang lain ya. Nah, Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.